warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Burhani Batubara. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Ilmu Komputer. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia, ada baiknya kita membacakan surah pendek ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latara'unnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebelum merdeka, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan baik di Nusantara dan maupun di luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari peninggalan-peninggalan sejarah, misalnya tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minge Tujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, prasasti Talang Tulo di Palembang pada tahun 680. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebelum merdeka, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan baik di Nusantara dan maupun di luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari peninggalan-peninggalan sejarah, misalnya tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minge Tujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, prasasti Talang Tulo di Palembang pada tahun 684 Masehi, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi, prasasti Karangbrahi Bangko Merang Jambi tahun 608 Masehi. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama pada saat itu. Bahasa Melayu kemudian difungsikan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Bahasa perhubungan antar suku di Nusantara
bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Nusantara maupun perdagangan yang ada di luar Nusantara. Bahasa resmi kerajaan. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Poin yang ketiga adalah merupakan pernyataan tekad akan berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa bahasa Indonesia yang penting digunakan dalam berbagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Di bawah ini sebagai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Sekian, terima kasih penjelasan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Semoga dari penjelasan saya tentang perkembangan bahasa Indonesia memberi teman-teman ilmu dan wawasan. Adapun kekurangan penyampaian kata-kata saya yang salah mohon diperkirakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.